Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 1 di Cimahi Mall Blok D 1920. Selamat malam, surprise untuk semua sahabat lima waktu. Jarang-jarang nih kita ada talk show malam, tetapi di hari Jumat ini ternyata kita punya acara talk show juga. Walaupun sebetulnya sudah di info juga dari kemarin. Nah, tapi hari ini tadi sore juga sempat Dani kasih info untuk sahabat lima waktu. Nah, ternyata malam ini kita sudah siap, ya. Tadinya kan mau jam 7, tapi kan narasumbernya juga terjebak macet dan lain-lain. Jadi kita baru mulai sekarang jam 8 kurang seperempat. Nggak masalah. Yang pasti ada sebuah tema yang akan kita bahas di malam ini. Dan temanya itu lain daripada yang lain. Biasanya lima waktu itu kan bicaranya politik, ya kan. Terus apalagi kritikan dan lain-lain. Malam ini mungkin kita akan berbeda. Dan siapa narasumber kita di hari ini? Sebentar lagi Dani akan kenalkan. Tetapi yang jelas sahabat lima waktu akan simak acara ini sampai tuntas nanti, ya. Dan untuk mendengarkannya silakan Anda sampaikan kepada sahabat ataupun juga kerabat Anda lewat klik host.com/lunaplayer/5waktu/ itu link untuk mendengarkan streaming radio kita. Sekali lagi klik host.com/lunaplayer/5waktu/ ya. Tema malam ini terkait dengan Lionel Messi. Enggak, ya. Tapi dengan salah satu pemain sepak bola legendaris, yaitu Zlatan Ibrahimovic. Terakhir main di AC Milan. Sebetulnya apa kaitannya? Kaitannya adalah Sukabumi Football Academy antarkan siswa didik ikuti jejak turnamen Zlatan Ibrahimovic. Ya, sekali lagi tema kita adalah Sukabumi Football Academy antarkan siswa didik ikuti jejak turnamen Zlatan Ibrahimovic. Nah, sebagai narasumber malam hari ini sudah hadir di depan saya. Tentunya sudah ada di satu ruangan bersama saya. Oke, selamat malam Kang Didu. Selamat malam juga buat sahabat radio streaming lima waktu dimanapun Anda berada. Saya saat ini sedang berada bersama dengan ini nih, narasumber nih, yang tadi disampaikan sama Kang Dani nih. Betul. Silakan Kang Dani. Kang Didu ini nanti juga akan ngobrol ya dengan narasumber kita malam ini, yaitu saya jelaskan sedikit, nanti lebih banyak oleh Kang Didu. Siap. Yaitu Bapak Dr. Wahyudi Sugandi. Betul Pak? Betul. Iya, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Ya, bagaimana perjalanan tadi? Luar biasa Pak. Luar biasa sepanjang jalan dari mana menuju Cimahi Mall, apa terjebak dengan kepadatan lalu lintas? Ya, seperti sudah diprediksi Pak. Menjelang weekend. Hari kejepit lagi Pak, ya. Kan Jumat ini kemarin kita libur gitu. Ya, jadi alhamdulillah tapi bisa naik ke lantai 1 juga nih di Cimahi Mall. Ya. Walaupun mungkin tadi parkirnya aman-aman saja Pak. Alhamdulillah. Nggak susah juga kan? Enggak. Karena sudah mulai pada pulang ya jam segitu. Ya. Oke, tempat istirahat Anda malam ini kita akan bincang-bincang santai saja. Dan selepas ini saya akan serahkan sepenuhnya kepada Kang Didu. Tetapi jika sahabat lima waktu ingin bergabung dan bertanya-tanya tentang materi yang akan kita bahas malam ini, langsung aja WhatsApp di nomor radio 5 waktu, dicatat ya, yaitu di 0821 2058 4655. Sekali lagi, untuk yang mau bertanya nanti tentang materi yang kita bahas di 0821 2058 4655. Sebagian sahabat lima waktu sudah tahu, sebagian lagi belum. Kalau memang belum ya silakan aja ke nomor pribadi saya juga nggak apa-apa ya. Yang sudah tahu, tapi mungkin itu beda lagi, bukan WhatsApp, mungkin SMS.
Berbayar lagi. Repot dah. Zaman gini hari masih berbayar. Mangga Kang Didu dilanjut. Siap. Ya, siap. Terima kasih Kang Dani, dan perlu disampaikan ke sahabat 5 waktu radio streaming, kali ini memang menarik tadi disampaikan sama Kang Dani ya. Biasa politik, hal yang, tapi ini juga menarik karena kita nanti akan membicarakan sesuatu yang sangat inspiratif gitu. Ya, berkaitan dengan satu cabang olahraga yang diminati oleh warga dunia, termasuk di Sukabumi. Sekarang di hadapan saya ini ada narasumber, beliau Dr. Wahyudi Sugandi, dokter bedah yang entah kenapa ini akan membicarakan bola. Sepak bola ya. Dan ada kaitannya dengan Zlatan Ibrahimovic lagi. Nah, itu pemain kelas kenamaan dunia gitu. Swedia. Ya, pemain kenamaan dunia. Terakhir tadi bermain di dia ini ya. Sudah banyak bermain di klub-klub besar. Betul. Terakhir di AC Milan tadi. Nah, kita langsung nanti bincang-bincang santai. Betul. Bincang-bincang yang penuh pencerahan. Nah, Pak Dokter ini apa namanya, punya latar belakang dokter, bergelut di bidang medis, apalagi dokter bedah. Iya. Ini kenapa sampai tertarik dengan apa namanya, mendirikan akademi sepak bola yaitu Sukabumi Football Academy. Gimana ceritanya Pak Dokter? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Kang Didu, Kang Dani. Ya. Sebetulnya saya juga tidak terpikirkan untuk seperti itu awalnya. Memang kalau dibilang hobi, ya hobi. Dari kecil sampai kuliah, bahkan saya bisa jadi dokter bedah ini karena bola. Oh, iya, karena di PPDS Unpad ini di Bandung ini. PPDS itu apa Pak Dokter? Program pasca ini apa dokter spesialis. Oke. Ya, salah satu kredit poin yang dinilai salah satunya bola. Begitu. Jadi pada saat sama guru-guru besar tuh suruh maju ke depan tuh dilihat hobi apa gitu. Saya maju ke depan, bola dilihat. Dari atas ke bawah dilihat sama para konsulen termasuk profesor. Ya itu mungkin ya cerita. Ya tapi seiring dengan umur kan nggak mungkin saya terus bola. Okay. Ya ada usianya. Dan pada saat ini anak saya yang pertama juga, anak saya yang pertama dia entah kenapa saya juga heran, dia nggak mau. Padahal kalau dibilang pinter, cuman dibilang Eja mah nggak mau belajar, Eja mau jadi atlet. Nah saya karena backgroundnya tidak ada dari yang atlet, tidak ada yang dari olahraga, tentu saja sering bertentangan sama anak yang paling besar ini. Dulu masih SD mau ke SMP ya, bertentangan. Akhirnya ya gitu, kalau misalnya dipaksa tetap di jalur pendidikan, tapi memang dipaksakan kelihatan memang agak aman. Sampailah suatu ini setelah sering konfrontasi sama anak sendiri gitu ya, maju. Akhirnya kita ngalah, kita ikutin. Dan pada saat itu yang anak yang paling besar, saya lihat kan saya ini di Sukabumi itu klub mana sih yang paling ini gitu, paling bagus. besar, paling bagus gitu ya, paling bagus. Terus kemudian saya lihat, gitu, aduh agak riskan gitu untuk puntennya untuk anak saya gitu ya ini. Akhirnya saya berpikir untuk keluar Sukabumi. Akhirnya saya titipin di salah satu akademi di Cibubur dulu. Alhamdulillah udah besar, sudah ini juga sering event ke luar negeri sering dia. Nah ceritanya dia di sana, kemudian ini anak yang ketiga ini kebetulan memang qadarullah ya, ABK itu anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi anak berkebutuhan khusus kalau di sekolah nggak mau diem. Kayak hiperaktif Pak. Di rumah juga nggak tidur tuh di atas jam 2.
Ya. Padahal itu SD. Oke. SD SD kelas 1 kelas 2 lupa, kelas 3 lupa saya. Sampai sering pindah sekolah karena ya sering ini apa sama teman-temannya ya, sering mencederai temennya. Karena dia maksudnya nggak usil, tapi kalau diusilin dia bisa lebih parah. Nah, pada saat setelah konsul ke psikolog, ke hasil psikotesnya, akhirnya diputuskan ternyata harus disalurkan di olahraga. Oke. Di olahraga. Setelah dicoba karate, taekwondo, berenang kayak gitu, nggak ini. Ternyata pasnya di bola. Nah, saya titipkanlah di SSB dulu tadi di Masih sekolah sepak masih di Sukabumi, dititipkan di Sukabumi. Nah, setelah berlanjut sampai terpikirkan, kalau misalkan gini aja ya kayak jalan di tempat gitu ya. Kenapa nggak dibikin besar aja gitu sekolah bola di Sukabumi ya. Terpikirkan dulu tuh. Ini Kabupaten Sukabumi ya? Dulu ya, dulu di Kabupaten Sukabumi. Akhirnya terpikirnya saya mempelajari akademi yang anak saya yang paling besar itu yang di Cibubur itu, mempelajari. Saya bilang kebetulan saya punya tempat ya. Kemudian lapang mau kan ya kita cari aja di Sukabumi kan banyak lahan gitu, banyak lahan yang bisa kita sewa. Kemudian akhirnya saya browsing tuh, tanya-tanya sana sini, browsing kemudian untuk pelatih. Kalau misalkan mau hebat ya harus pelatihnya harus yang hebat, harus hebat, jangan yang biasa sama aja sama yang lain kan gitu. Akhirnya saya tanya sana sini, termasuk ada kawan saya yang dokternya Persib itu, Dokter Raffi itu kan sahabat saya. Dokter Raffi senior saya. Saya tanya-tanya beliau, tanya teman saya yang sering bermain sama alumni mantan Persib. Akhirnya sudah sempat beberapa legend Persib itu udah masuk ke bursa nama itu dulu. Bursa nama ya untuk melatih. Akhirnya mengerucut ke satu itu. Mas Aji Nurbijal gitu. Mas Aji dulu sempat Aris dan lain-lain, sempat adiknya siapa ya? Yang adiknya striker Persib itu siapa yang? Ajat Sudrajat. Itu Ajat kelamaan. Siapa? Ini Yusuf Bahtiar. Ada adiknya tuh namanya Yandi Sofian. Sempat itu cuman karena beliau masih tertarik main di Liga 2. Itu sih Liga 2 ya. Nah, akhirnya mengerucutlah ke Coach Aji Nurbijal. Ya, Aji Nurbijal ini akhirnya setelah kita ketemu ngobrol, Coach Aji juga nggak langsung mengiyakan, survei dulu ke Sukabumi, ketemu dulu, lihat fasilitas bagaimana. Sempat dulu juga ketemu sama ini, diketemukan sama pernah dengar Bernard Skum? Ya. Oh iya, pelatih PSSI dulu. Itu. Tapi pas lihat ininya standarnya tinggi, belum sanggup saya untuk serius itu. Ininya syaratnya banyak banget, termasuk untuk klinik itu syaratnya gini. Itu harus kelas yang high class ya. Timnas sebetulnya. Iya. Sempat ketemu Pak, saya ngobrol gitu, makan gitu. Karena ada linknya ke sana. Saya kaget juga langsung baru mau mulai langsung Bernard Skum. Ya, singkat cerita ya sudah, akhirnya Kang Aji setuju, akhirnya kita mau bina. Cuman jadi dulu itu berpikir gimana kalau misalkan membina dari nol itu kan untuk dari nol pemain untuk sampai berkiprah tuh lama. Lama. Butuh 5 tahun ke atas. Akhirnya ya kita ada yang beasiswa kayak gitu ya. Kita mengundang siswa-siswa yang beasiswa karena kita programnya ada yang boarding, kemudian homeschooling kayak gitu. Karena kalau saya berpikir kalau pengen totalitas di atlet ya jangan nanggung gitu, jangan nanggung karena yang saya lihat, saya nilai itu kalau misalkan kita pengen jadi atlet tapi misalkan sekolah di jalur pendidikan yang memang menuntut prestasi pendidikan yang tinggi juga agak repotan nanti atletnya. Karena kan tugas, ujian ya dan lain-lain. Termasuk anak saya yang paling besar ini sempat di Bandung tuh salah satu saya masukin di akademi
Salah satu akademi besar. Sekolahnya juga favorit swasta, ternyata nggak bisa karena sekolahnya juga menuntut prestasi, nggak boleh banyak izin untuk latihan, untuk tanding nggak boleh, jadi nggak gini. Akhirnya yang ini ke Jakarta akhirnya ke Jakarta. Nah, kita juga akhirnya berpikir kalau misalkan ini saya menanamkan ke para orang tua yang datang ke kami, kalau misalkan ini kasih gambaran kalau ini jadi atlet ya jangan tanggung, kecuali memang hanya penyaluran hobi lah ya, hobi itu nggak ada masalah. Tapi kan ini Pak Dokter ya, kan ini akademi ya. Ya. Tentunya berbeda dengan sekolah sepak bola. Ya, gitu. ya tentu. Kalau akademi itu kan lebih progresif. Betul. Dalam artian memang benar-benar concern untuk mencari anak-anak didik yang memang berbakat gitu kan. Betul sekali. Nah itu kan yang dilakukan. Ya, betul. Nah, terus pola-polanya yang dilakukan seperti apa nih Pak Dokter? Ya saat ini mungkin baru karena mungkin media juga kita belum belas untuk bermain, jadi hanya link dari pelatih ke pelatih bahwa kita programnya seperti ini, dari mulai homeschooling, kita juga ada diajari untuk pengajian, mengaji, ada yang hafalan, tahfiz, kemudian juga saya juga mendatangkan privat guru bahasa Inggris karena kita nggak tahu si anak siapa tahu ada rezekinya untuk main di luar kan, kita bekelin Pak, kita bekelin di mes itu, makanya kita punya program ini, jadi link dari pelatih sampai saat ini kayak gitu, jadi belum belas kayak gini nih, kalau media belum kita manfaatkan lebih jauh lagi. Nah ya alhamdulillah sih 2 tahun ini ya baru begini Pak. Tapi lumayan. 2 tahun baru begini, maksudnya sudah banyak prestasi gitu ya. Enggak juga. Tapi ini Pak Dokter kan berdiri 2021 berarti ya? Ya Juni. Oke, Juni 2021. Terus tadi bagaimana ini berproses gitu kan? Pak Dokter senang olahraga, yang besar juga senang olahraga. Terus tadi si bungsu juga ya disalurkan ke olahraga, ke sepak bola. Bungsu kan? Yang ketiga ya. Nah, terus tadi untuk memastikan bahwa akademi ini bisa berjalan, bisa berkembang gitu kan, dan sekarang sudah mulai terukur gitu ya dengan banyaknya prestasi. Kan salah satunya pemilihan pelatih yang mumpuni lah ya, betul. Berpengalaman, betul. Berlisensi gitu. Nah, apalagi yang dia siapkan sama Sukabumi Football Academy ini selain pelatih nih, mungkin fasilitas apa gitu segala macam. Nah, boleh saya jawab? Oke, silakan. Kita jeda dulu. Oke, siap. Lanjut, kita jeda dulu. Iya, makin kesini makin menarik pembicaraan kita, lebih penasaran lagi. Oke. Jadi silakan Anda sahabat 5 waktu mau ikut nimbrung sama kita tanya-tanya, langsung ke WhatsApp Radio 5 Waktu di 0821 2058 4655 ya, kita tunggu. Nanti kita lanjutkan apa jawaban dari Pak Dokter mengenai yang dipertanyakan tadi oleh Kang Didu ya. Jangan kemana-mana, tetap di talkshow kita di malam ini bersama saya Daniel Lambang langsung dari lantai 1 Cimahi Mall. Kita nggak banyak lagu kok ya, 1 lagu aja buat jeda ya, bisa minum dulu kan, bisa ngopi dulu. Saya lihat Pak Dokter juga udah ngopi kan. Enggak, kopinya bening gitu. Ya, jadi urusannya sepak bola malam ini gitu. Oke. Ya, kita lanjut kembali, silakan pertanyaan tadi Kang Didu dijawab boleh. Baik nih Pak Dokter nih, kita review sedikit ya Pak Dokter ya. Siap. Tadi nggak tanggung-tanggung gitu kan, Sukabumi Football Academy mendatangkan pelatih ex pemain Persib. Yeah. Nah, tentunya yang memang tahu gitu kan seluk-beluk bola itu seperti apa. Nah, terus hal-hal apa lagi sih yang disiapkan, diupayakan oleh Sukabumi Football Academy ini biar memang menunjang prestasi siswa didik nih, Pak Dokter nih. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya, tentu saja selain pelatih, kemudian sarana prasarana lapangan, kemudian juga kita harus menyiapkan
alat transport yang memang menunjang mereka untuk ke event-event ya. Oke. Jadi para orang tua yang menitipkan anaknya di kami juga jadi tidak usah khawatir bahwa kita punya armada sendiri, Pak. Ada armada sendiri. Jadi itu tentu saja bisa lebih ekonomis. Jadi tidak harus kita sewa kemana ke sana sini. Kemudian selain itu juga kita menjadikan mes ya, mes yang memang dengan fasilitas yang cukup lah ya untuk anak-anak ya, saya nilai itu cukup. Dan tentu saja ini sangat menunjang untuk prestasi anak. Selain itu juga selain pelatih, sarana prasarana juga event yang kita ikuti juga memang harus yang baik ya. Ini sebelum ke event ini sarana lain ada buat kebutuhan. Ada gym, ada kolam renang ada. Oh, oke. Biasanya ada kolam renang. Itu digunakan siswa didik ya? Ya, terutama untuk habis tanding yang sangat berat ya. Mereka refresh, mereka main di kolam renang. Gitu. Tapi ada juga yang memang sengaja untuk melatih kebugaran pernapasannya, berenang dia. Oke. Nah ini kan tadi ini lanjut kita kan tadi ini Pak Dokter nih, biar publik juga tahu nih, pendengar tahu bahwa meskipun belum lama berdiri gitu ya, tapi ketika memang melibatkan orang-orang yang tepat di SFA ini, terus fasilitas yang menunjang, prestasinya juga bagus, bisa diceritakan ke sahabat 5 waktu nih. Oh iya. Prestasinya apa saja nih yang sudah diraih sama SFA nih? Ya, alhamdulillah ya. 2 tahun kita. Iya. Ya, kita sudah melang-lang buana ya. Sampai dari lokal gitu ya, dari Sukabumi sendiri. Kemudian kita membidiknya event-event yang Jabotabek. Oke. Karena saya nilai, maaf ya bukan berarti di tempat lain ini ya, tapi talent scouting di Jabotabek itu banyak. Ini bicara barometer nih? Iya, barometer bola itu di Jabotabek. Cita-cita saya tuh ingin anak-anak tuh ada yang, ya mungkin tidak semua, tapi ada yang pilih. Itu mungkin satu rezekinya, 2 memang prestasinya. Untuk maju sesuai dengan cita-citanya menjadi pemain bola profesional. Cita-cita gitu. Niat saya begitu. Siapapun itu. Tidak hanya anak saya tapi siswa-siswa kami. Dengan event yang bagus tersebut, mudah-mudahan itu jadi ajang dia untuk tampil berproses untuk menjadi pemain profesional. Ini event yang bagus tuh ukurannya apa dan event apa aja yang pernah diikutin nih? Dan berprestasi di event itu gitu. Event yang tentu saja sekarang tuh memang pertandingan bola tuh event tuh ada yang memang dikemas luar biasa bagus sekali ya. Ada dikemas, ada siaran langsungnya, ada bisa kita lihat di YouTube ya, di streaming di video.com kayak gitu. Tentu saja itu orang tua yang memang tidak bisa langsung datang lihat anaknya tampil, bisa lihat di video, maksudnya di layar kaca. Jadi seolah-olah kayak pemain pro. Padahal anak-anaknya itu masih berproses tuh, masih jauh gitu. Tapi luar biasa dengan kemasan yang sedemikian profesional, liga-liga tersebut, saya kira liga top score, liga top yacht. Itu tentu saja dengan kemasan yang bagus tersebut, anak bisa berproses lebih baik lagi. Apalagi di sana ditunjang di liga-liga tersebut ada talent scouting yang mantan pemain timnas. Nah kalau event apa saja Pak Dokter yang pernah diikuti dan kayak Liga Top Score, Top Yacht ya. Liga Top Score, Top Yacht. Di mana itu? Di Jakarta. Top Yacht. Kemudian terakhir yang kita memang ngegas tuh waktu tampil di Barati Cup di Bali. Di Bali. Karena tidak semua SSB atau akademi atau yang apply itu di approve. Jadi seleksinya ketat gitu ya? Iya. Alhamdulillah saya juga gak ngerti, mungkin karena kita aktif ikut event di Jabotabek atau saya nggak tahu. Pokoknya kita apply. Se-Indonesia hanya diterima tuh di 32 tim. 32 tim. Termasuk ada tim dari luar, dari Singapura, dari Malaysia juga ada.
Kenapa kita mengejar event tersebut? Karena di sana ada Indra Safri. Oke. Teleskopnya Indra Safri dan alhamdulillah dengan event tersebut salah satu anak didik kita yang ke Gotia itu bisa ikut ke Gotia Cup ya. Nah ini sahabat 5 waktu, Gotia Cup ini salah satu turnamen sepak bola remaja internasional yang cukup bergengsi di Swedia gitu ya. Karena jadi ini nyambung nih Kang Dani nih. Ketika bicara dari Sukabumi ke Jelatan Ibrahimovic. Karena ternyata Gotia Cup itu banyak pemain-pemain kenamaan dunia kayak Alan Shearer, Adebayor, dan Zlatan Ibrahimovic juga alumni sana. Pada saat di level junior mereka mengikuti Gotia Cup. Itu berarti ini capaian tertinggi ya untuk saat ini ya, sampai saat ini ya. Ya. Untuk sejauh ini gitu. Sejauh ini. SMA ya. Tapi kita bermimpi untuk melahirkan lebih banyak lagi pemain yang bisa ke bawah ke. Oke. Nah, ini Pak Dokter, ini buka dapur sedikit nih Pak Dokter nih. Tadi kan ya. Gak apa-apa. Buka dapur sedikit nih. Ya. Tadi kan membuat akademi sepak bola ya, Sukabumi Football Academy gitu. Dengan fasilitas yang disiapkan, pelatih, tentunya kan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu. Nah kalau boleh buka-bukaan ini gimana nih sumber pendanaannya nih Pak Dokter nih? Waduh, bongkar dikit ya Kang Dido karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih swadaya. Ya. Kita memanfaatkan yang ada aja. Ya kita berpikir bahwa apa yang kita punya itu ya mudah-mudahan jadi berkah untuk perkembangan anak-anak. Itu aja. Jadi tapi terbuka ya terhadap siapapun yang mau bersinergi gitu ya. Betul. Termasuk dengan pemerintah siapapun kan ini. Ya, saya dulu kalau sebelum mengurus bola ini, Pak, kerjaannya touring, Pak. Kerjaannya touring sama istri saya kemana sampai ke Bali touring kayak. Sekarang karena ngurus bola, anak saya juga di bola, ya sudah biar lebih manfaat, motornya saya jual, saya ganti jadi HiAce, Pak. Kendaraan anak-anak lebih berkah. Lebih berkah gitu, Pak. Gitu. Fasilitas yang ada, saya ada kebetulan rumah yang memang ya cukup untuk menampung anak-anak, kemudian juga dengan fasilitas gymnya, ya kita manfaatkan. Saya sendiri juga jarang juga makanya. Lebih berkah anak-anak yang pakai lebih manfaat gitu. Ya, gitu. Jadi pemanfaatan operasional yang sehari-hari yang lumayan, Pak. Operasional ya. Siapa tahu nanti kan didengar nih sama Pemkab Sukabumi gitu kan. Amin. Di Sukabumi yang memang prestasinya sudah banyak gitu kan nanti. Bisa lebih melibatkan merinding Kang Dilu pas maju podium disebutkan nama Sukabumi waktu di Barati Cup di Bali itu waduh merinding saya asa mimpi gitu ya maksudnya kita datang dari daerah gitu ya datang dari daerah disebut itu maju podium di sana ada Indra Safri pelatih nasional event bergengsi di Singapura dari luar juga banyak yang merinding saya dan yang paling penting salah satu siswa SMA berhasil alhamdulillah melalui seleksi yang ketat. Alhamdulillah ya. Berarti emang skillnya memang cukup bagus itu anaknya. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dia jadi pemain profesional. Itu ada batasan usia atau gimana? Ya, kita sementara ini ada dari 2005 sampai 2015 ada. Kelahiran 2005 sampai 2015. 2005 sampai 2015. Di kelahiran 2005 sampai 2015. Nah, sampai sejauh ini berapa siswa secara kalau didik? Banyakan sih mayoritas non mes, jadi orang Sukabumi asli. Kalau yang mes tuh 15 orang tuh dari jauh-jauh, Pak. Ada yang dari Solok, dari Jember. Terakhir kemarin datang dari Balikpapan. Dari Kuala. Itu link-link dari pelatih, Pak. Link dari pelatih.
ini kan tadi Pak Dokter ya bicara soal link ya. Makanya di dalam sepak bola tetap berjejaring itu menjadi kebutuhan yang penting ya Pak Dokter ya. Harus Pak. Oke. Harus silaturahmi, hubungan baik, link itu akan membuka link itu untuk perkembangan anak-anak. Karena nantinya mengetahui turnamen-turnamen, Ya, informasi betul. turnamen, pencarian bakat. Betul, gitu ya. betul Oke. sekali. Karena kan yang kita misalkan tidak kita ikutin, tetapi tim lain ikutin dan kebutuhan butuh pemain gitu bisa untuk anak-anak jam terbang kan itu bisa digunakan. Padahal dalam waktu terdekat ini akan mengikuti turnamen apa nih SMA nih? Sukabumi Football Academy ini. Untuk lokal kita akan ada Piala Suratin Pak. Oke. Digelar di Sukabumi. Tapi juga berbarengan dengan itu Liga Top Score. Bukan Liga Top Score, Liga Top Yacht akan digelar juga. Jakarta atau itu Jakarta. Oke. Jakarta. Oke. Top Soccer Championship namanya ya. Itu minggu besok kelahiran 2008 akan tampil di Jakarta ya. Terus ini agak ke teknis nih. Kalau pelatihannya itu seperti apa Pak Dokter nih? Ya kalau bicara sekolah kan biasanya ada program. Ya. Ini bicara akademi ada program pelatihan. Betul. Yang membedakan Sukabumi Football Academy dengan akademi yang lain atau SSB bisa kan? Yang ya bedanya apa nih? Kalau sama akademi lain mungkin sama ya, makanya akademi kan ada kurikulumnya lah ya. Ada kurikulumnya yang mereka betul. memang sudah tentukan mungkin dari sistem kepelatihan. Ya. Makanya kita memanggil pelatih yang berlisensi. Biar tidak melenceng arahan dari kepelatihannya. Dan itu tentu saja yang saya lihat sih dari kita Dirtek Coach Aji ini setiap hari itu beliau ada di balik komputer untuk memprogram untuk latihan besoknya. Ada harian, ada mingguan, bulanan. Jadi berjenjang ya? Ya. Mingguan, bulanan. Ya. Dan itu nanti progresnya dievaluasi ya? Betul sekali. Ya itulah. Ya mungkin itu yang membedakan ya. Dan targetnya apa? Terus setiap event, setiap yang kita ikuti juga kita evaluasi kekurangannya apa. Kalau misalkan kalah ya jangan dimarahin, nah itulah proses kan gitu kan. Kekurangannya kita perbaiki kan gitu. Udah tuh ngomong ini nih. Tadi kan kita bicara soal proses, soal dari turnamen ke turnamen gitu ya. Tantangannya apa sih Pak Dokter? Suka dukanya selama mendrive akademi sepak bola. Luar biasa, 2 tahun ini saya kaget juga kalau terjun di dunia bola, waduh. Iya. Kenceng juga politik. Kenceng juga politiknya ya. Kenceng juga. Wah. Kayak politik ini aja. Pemilu aja. Tapi itulah tantangannya ya. Oke, tantangannya. Tantangannya ya itulah mungkin dari siswanya sendiri. Ini soal politik juga beririsan ya. Terus dari dalam apa? Ya, kan siswa yang kita terima itu dari berbagai daerah Pak. Dengan background lain-lain ya. Kultur, karakter lain-lain, kemudian dari orang tuanya juga lain-lain karakternya. Itu tentu tantangan ya. Karena kadang-kadang kan kalau kita salah ini kadang-kadang bergejolak gitu kan. Terus tadi Pak Dokter pada saat kita break ingin mencetak pemain yang berakhlakul karimah itu kan bicara attitude ya. Ya. Apa saja yang dilakukan Sukabumi Football Academy? Ya. Awalnya memang saya ingin mencetak pemain bola yang hafiz Quran gitu ya. Ternyata setelah diskusi lebih jauh lagi dan setelah yang kita alami dengan demikian hari-hari itu ada masalah kayak gitu. Setelah kita diskusi sama tim rohani ustadz-ustadznya, memang betul dulu saya disarankan dok, memang sekarang fenomenanya hafiz gitu ya. Tapi setelah hafal mau apa? Kalau saran saya basicnya dulu dibenerin. Apa tuh Islam? Karena kalau itu basicnya gak kuat, mau hafal berapa juz juga gak ada artinya. Dan ternyata
Betul. Terbukti. Setelah sekian dua tahun ini, wah itu lah. Meskipun hafalnya bagus, ngajinya bagus, tapi basicnya nggak bagus, itu kembali lagi attitude, Pak. Attitude ya. Attitude tuh sepintar-pintarnya seorang, sejago-jagonya seorang di bidang apapun itu tidak jadi bola ya. Tapi kalau bad attitude, no ya. No. Jadi bagaimana respect terhadap rekan, lawan, pelatih yang lebih tua gitu ya. Itu Pak. Jadi akhirnya saya berpikir lagi, akhirnya kemarin diskusi lagi sama bagian kerohanian kami, para ustadz itu, ini harus dibenerin nih. Nah, kejadian yang kemarin. Oke, nah ya, itu kan tadi sempat ini Pak Dokter juga ketika ada hal-hal yang mencederai tadi tuh, attitude tadi kan Sukabumi Football Academy keras gitu ya, bersikap tegas aja ya. Oh iya. Untuk merespon soal itu ya. Iya. Betul. Karena memang itu jadi komitmen ya Pak Dokter ya. Sangat Pak. Oke. Jadi saya dari awal dan selalu saya ingatkan juga pada saat kumpul sama anak-anak, sama tim pelatih, saya selalu tanya ke mereka tuh. Apalagi setelah, kalau saya kebetulan di mes, nginep di mes, setelah habis subuh saya kumpulin, saya tanya satu-satu. Ada yang berbuat masalah nggak? Ada yang tertekan nggak di sini? Oke. Ada yang membuli nggak? Kalau ada, lapornya jangan takut sebelum. Karena saya bagi saya Pak Dokter tidak suka kalau misalkan ada yang mengganggu di dalam kondisi mes. Dan saya keras itu. Bahkan ada beberapa anak yang memang sudah kita keluar. Jadi dipastikan biar anak-anak saat menjalani kegiatan di Sukabumi Football Academy ini nyaman intinya gitu ya. Harus Pak. Kerasan Kalau gitu nggak ya. nyaman ke bawah ke lapang. Oke, betul. Bawa ke lapang. Saya kalau misalnya gini, saya selalu menekankan, ada masalah nggak antara anak-anak ini? Atau misalkan si A, misalkan sini, ada masalah nggak sama yang lain? Kalau ada masalah selesaikan sekarang. Kenapa? Nanti ke bawah ke lapangan. Jadi kita mau buka pertanyaan yang di sini atau gimana? Iya. Sebelum ke pertanyaan, saya ini review dulu nih. Siap. Karena soalnya banyak banget nih prestasi yang perlu sahabat 5 waktu tahu. Prestasi apa saja yang pernah diraih sama Sukabumi Football Academy ini. Ini saya udah mereview, ada sebagian ya, karena terlalu banyak nih. Sebagian saja yang saya bacakan nih. Ini juara 2 CR7 Sport Turnamen tahun 2003. Juara 1 Komjur Regional Purwakarta tahun 2003. Juara 4 Bayangkara Cup usia 15 tahun 2003. Juara 4 Liga Top Skor Glitter Jakarta usia 18 tahun 2002-2023. Best Goalkeeper Liga Top Skor Jakarta usia 18 tahun 2002-2003. Juara 1 Junior League Bandung Raya usia 18 tahun 2022. Best Goalkeeper Junior League Bandung Raya usia 18 tahun 2022. Best Player Junior League Bandung Raya usia 18 tahun 2022. Best Coach Junior League Bandung Raya usia 18 tahun kejuaraan tahun 2022. Juara 2 Junior League Nasional usia 18 tahun 2023. Banyak nih. Juara 2 CR7 Sport Turnamen tahun 2003. Nah, juara 1 juga Komjur Regional Purwakarta tahun 2023. Juara 4 Bayangkara Cup usia 15 tahun 2023. Terus ini juara 4 Liga Top Skor Glitter Jakarta usia 18 tahun. Best Goalkeeper Liga Top Skor Jakarta usia 18 tahun. Nah, ini banyak, saya langsung lompat ke leader kategori bronze pada Barati Cup usia 13 tahun 2023 di Bali. Yang di Bali ya? Yang mengantarkan salah satu siswanya ke Gothia Cup itu ya. Oh iya betul. Oke, di Swedia ya, ya. Pak Dokter ya. Nah,
Itu turnamen yang terakhir diikuti yang tahun ini. Yang terakhir yang CR7. CR7. Jadi untuk sahabat 5 waktu dimanapun Anda berada, kalau ada talenta-talenta sepak bola yang bagus, anak-anak yang bagus, nanti bisa bergabung dengan Sukabumi Football Academy ini. Karena tadi baru 2 tahun berdiri nih, sudah puluhan prestasi bisa diraih. Itu bisa sedikit dijelaskan nih Pak Dokter nih tentang raihan-raihan yang sudah dicapai nih Pak Dokter. Iya, terima kasih. Kalau kita berprinsip sih, kalau misalnya pengen dikenal, pengen terkenal, bidik event yang bagus yang terkenal. Itu. Dan kita harus menyiapkan skuadnya. Gitu. Makanya kalau misalkan ada rekan-rekan yang memang ada yang bertalent, yang memang bercita-cita jadi pemain bola profesional, memang inilah wadahnya. Ini salah satu wadahnya ya. Karena di event-event tersebut lah kita bisa berproses dengan baik kan. Ya ini salah satu kekuatan dari Sukabumi Football Academy ini ya, selalu membidik event-event yang memang bergengsi gitu. Ya, kalau kita suka nanya kalau pelatih kalau event ini jenjangnya apa ke depannya. Jenjangnya apa nih? Kedepannya gimana sih? Anak nanti gimana? Saya suka nanya gitu. Si anak ada di event nasional misalnya. Nasional mana nih misalnya? Gitu. Oh, saya suka ngejar begitu kalau pelatih. Ya, maksudnya nggak berhenti sampai situ. Enggak, kan, pelatih kan ngajuin program nih. Saya suka nanya-nanya gitu ke pelatih. Event ini dampaknya apa buat anak? Nah, gitu. Kalau misalkan cuman hanya ikutan seperti biasa. Itu ya jangan. Tapi kalau misalnya bagus ke depannya untuk sampai jenjang nasional sampai ini. Jadi intinya satu ya Pak Dokter ya. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Iya, jangan tanggung. Kalau mau good harus event-event yang gaskeun we gitunya. Gitu. Pokoknya digas. Ini kan juga ada momen seleksi timnas untuk usia 17. Betul. Ya, Piala Dunia di kita. Ada keterlibatan juga dari Sukabumi Academy? Belum ya, saat ini kan yang kemarin diputus 17 itu yang 18-nya udah lewat. Dan sekarang nggak tahu nih yang 16 ini kan lagi berproses. Lagi berproses juga. Mudah-mudahan ada lah. Iya. Ya mungkin Pak Dokter ini sedikit nih. Tadi soalnya kita bicara Zlatan Ibrahimovic nih. Oh iya. Yang kan itu tadi melalui seleksi yang ketat ya karena ada tim-tim dari Singapura, dari negara-negara lain juga pada saat SMA mengikuti Bharati Cup di Bali gitu kan. Terus sampai bisa lolos gitu loh. Salah satu siswa SMA mengikuti Gothia Cup di Swedia gitu loh. Iya, alhamdulillah. Dokter bisa dijelaskan seperti apa? Iya, alhamdulillah mungkin salah satu pemain kami, anak didik kami dulu itu memenuhi kriteria dari pelatih kan. Selera pelatih lain-lain ya. Mungkin ya itu rezekinya juga ya, pemain bagus sesuai dengan selera pelatih saat itu. Makanya itu kita sering main di event-event yang bagus tuh kayak gitu. Jadi pelatih ngeliatin ini sesuai dengan skema dia misalkan panggil ikut seleksi gitu. Ya tentunya dengan tadi ya kurikulum latihan yang juga betul coach yang berpengalaman ya karena dia tahu nih untuk mencetak pemain yang bagus itu harus seperti apa kan begitu. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang Pak Dokter kita jawab dulu nih. Boleh. Pertanyaan dari sahabat 5 waktu nih. Silakan Kang Dani. Baik, terima kasih sahabat 5 waktu yang sudah bergabung. Ya, jadi ini bedanya kalau kita dengerin radio streaming sama konvensional, jadi harus standby terus ya di handphonenya. Dari Yoga di Pasteur, ini bertanya, Pak Dokter, bagaimana caranya? Lokasinya di mana, Pak Dokter? Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalau masuk akademi? Anak saya sekolah di Bandung. Bagaimana kemudian koordinasi dengan pihak sekolah secara formilnya? Apakah di akademi ada
penyesuaian sekolah. Ini dari Mas Yoga di Pasteur. Oke, terima kasih Kang Dani. Baik Mas Yoga, jadi memang itulah susahnya kalau misalkan memang pendidikan formal, apalagi memang yang ketat. Nah, kebetulan ada yang nggak ketat, ada Pak? Ada yang nggak ketat yang membolehkan, misalkan ini persiapan yang kebetulan yang dari mana, dari Jember, dari Jawa ya, dari Jawa tuh dia sekolahnya itu memang mengapresiasi siswanya yang memang bertalent. Jadi membolehkan, mengizinkan siswanya untuk misalkan kita ini dulu dah di Sukabumi 3 bulan belajar untuk persiapan turnamen, untuk persiapan turnamen. Ada yang kayak gitu. Cuman memang mensupport ya. Iya, mensupport sekolahnya. Itu bisa kayak gitu. Yeah. Nah, susahnya kalau misalkan pendidikan formalnya memang mengharuskan, mewajibkan anaknya standby di sekolah, itu yang sulit. Paling Homeschooling gitu kan, Dok? ya kecuali memang homeschooling, ikut program kami yang homeschooling itu. Oh, memang ada ya? Ada homeschooling. Anak saya homeschooling. Anak saya homeschooling. Ada beberapa siswa juga yang Ya, stay ya, di mes itu ya. ya. Kalau yang di mes itu homeschooling semua. Homeschooling semua. Jadi gurunya itu ngikutin jadwal latihan, jadwal tanding. Kalau misalnya lagi padat, ya ngalah dulu nih. Tapi kalau udah mulai longgar masuk sekolah gitu. Dan alhamdulillah sampai tadi berjalan. Jadi ada program homeschooling tadi ya? Nah, ya ada kalau misalkan memang sekolahnya masih tetap di Bandung ya agak susah ya. Paling agak susah. Paling pindah sekolah. pindah sekolah di Sukabumi atau homeschooling. Jadi kalau memang berniat untuk menjadi atlet, saya rasa saat ini pilihan terbaik homeschooling. Seperti SSB yang lain gitu kan? Ada juga. Kalau SSB kan latihannya mungkin seminggu 3 kali. Kalau kita tuh digenjot pagi latihan, sore latihan. Jadi dalam 1 minggu? Lebih dari itu Lebih intensif dari SSB. Kecuali weekend mungkin karena dipakai jadwal untuk bertanding ya. Yeah. Nah, jadi kadang-kadang misalkan pagi-pagi latihan individu ya, yang kekurangan individu, sorenya sama tim. Gitu. Jadi itu yang membedakan mungkin sama SSB ya. Yeah. Nah jadi jawabannya jelas ya Mas Yoga, memang kalau masih tinggal di Bandung agak repot ya. Jadi lebih baik ya pindah sekolah atau mengikuti tadi homeschooling, homeschooling tadi. Oke, untuk lokasinya tadi Pak Dokter di kita di Subang Jaya. Ada 2 mes kita, ada satu Subang Jaya, satu lagi di Cimahpar, depan Rumah Sakit Hermina. Ya. Jadi lokasinya itu di Subang Jaya, kemudian satu lagi dekat Rumah Sakit Hermina. Di seberangnya ya. Di seberangnya Rumah Sakit Hermina itu di Sukabumi Kota. Ya, perbatasan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Selamat malam 5 Waktu Radio. Saya mau tanya, kalau sekolah akademi di Sukabumi, biayanya berapa? Dari Bapak Chandra, Tanjung Sari, Sumedang. Wow. Dari Sumedang ya. Ini sampai Sumedang ya? Iya Pak. Sukabumi aja masuk Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Ini Bapak Chandra. Pak Chandra ya, Pak Chandra di Sumedang. Sampai saat ini sih kita belum berubah ya, masih kalau yang normatif Pak ya, normatif jadi dari mulai nginep, makan full, termasuk ekstra ini apa kayak gizi nutrisi dan lain-lain susu kayak gitu ya, di 2,6 sebulan. 1 bulan 2,6 itu semuanya ya. Udah all ya. Di luar pertandingan, kecuali misalkan pemainnya itu memang mau ikut seleksi untuk dinilai untuk beasiswa. Ya betul. Untuk beasiswa nanti ada pengurangan sesuai dengan keahliannya, kemampuannya si anak itu. Ada yang memang bagus sekali, excellent, kita berani memberiin beasiswa. Apalagi memang misalkan backgroundnya yatim ya, gitu ya. Dia siswanya excellent, bagus, mau dibawa juga kita bantu biar support dia untuk maju. Jadi 2,6 dari keterampilan anaknya ya. Iya, mensupport, menyokong timnya kan gitu. Itu jadi penilaian juga. Ada yang
50%, ada yang 75%. Jadi tergantung penilaian pelatih. Iya. Nah, ada itu. Kalau itu yang tadi bilang normatif ya. Iya. Normatif. 2,6 itu per bulan ya. Iya. Jadi Pak Chandra kalau mau masukin anaknya ke sana boleh. Batas usia tadi Batas sampai 2005 ada Mas. 2005 ya. Ya. Jadi kalau Kelahiran tahun 2005. Kalau 2005 rata-rata udah lanjut ke Liga 2, Liga 3 ya. Bagusnya sih lebih awal-awal kita. jadi, SD SMP, SD SMP lah. jadi masih dini ya mereka Ya, yang masih bisa dibentuk banyak. lah, gitu. Oke, Bapak Chandra semoga puas. Kita tunggu pendaftaran putranya nanti. Amin. Ya. Atau mau bareng saya juga mau daftar. Mau daftar aja jadi manajer. Kalau saya pelatih aja, Pak. Oh, berarti ya. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan dari Bapak Yanto. Bapak Yanto di mana nih? Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Siap. Oh, itu Sarwa ya. Kabupaten Bandung Barat ya. Anak saya berumur 11 tahun, jago main bola di kampung di daerah Cisarua. Dan suka dipanggil sampai sekolah sepak bola untuk kejuaraan antar kampung. Oke, terus pertanyaannya apa? Pengen sekali anak saya bisa maju seperti pemain sepak bola lainnya, tapi saya hanya seorang petani, tidak punya biaya untuk menyekolahkan anak karena mungkin biayanya yang tinggi. Gimana solusinya? Ikut seleksi aja, Pak. Ikut seleksi itu. Ikut seleksi, datang ke Sukabumi ikut seleksi. Nanti dinilai sama pelatihnya. Kalau memang bagus ya, kenapa kita nggak support anak yang seperti itu? Punya potensi ya Pak. Ya, Jadi potensi. lebih baik ikut seleksi nih ya. Kalau memang sekolah kan tadi ada biayanya seperti Ya, itu. betul, betul. Ikut seleksi langsung ketemu nanti sama pelatihnya gitu Betul. kan. Siapa tahu nanti lolos dapat beasiswa, apalagi kalau dibilang di sini jago gitu kan. Oh, excellent, Bro. Wow. Sangat mensupport tim, ya. Gitu. Oke, itu 3 pertanyaan yang sudah saya hadirkan. Mangga, Kang, ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Kang Dani tadi. Ini nanti PR Pak Dokter nih. Banyak sekali yang nanya Iya, iya. mengenai biaya apa, terus mengenai tempat. Banyak lah ya, itu bentuk antusiasme warga terhadap sepak bola kan, karena memang nah Pak Dokter gini, ini akademi gitu ya. Iya. Terus sementara kita bicara bahwa sepak bola itu adalah industri gitu lah. Betul. Kira-kira bagaimana nih Pak Dokter melihat, kan di satu sisi mencari prestasi, ini ada industri gitu kan, sebetulnya menjadi peluang yang luar biasa gitu loh. Nah, apa yang dilakukan nih sama SMA nih, selain tadi kan pelatih yang bagus, ikut event-event bergengsi, memperkuat jejaring nih. Nah kan harus ada mungkin terobosan-terobosan lain untuk masuk ke dunia yang sepak bola yang luar biasa. Iya. Ide yang bagus. Sangat industri. Ide yang bagus. Ya betul. Saya juga bermimpinya ke arah sana. Oke. Bermimpi bahwa ini akan jadi industri yang memang kedepannya itu bisa tidak hanya apa ya, mensejahterakan semuanya ya, tapi juga anak-anaknya bisa maju, tambah maju. Oke. Nah, salah satunya dengan membidik ke arah yang lebih apa ya, profesional untuk lebih bisa menghasilkan. Nah itu saya juga berpikir sana. Cuman memang karena memang kita baru 2 tahun nih, belum ini masih meraba-raba nih untuk ke arah sana. Tapi kalau misalkan ada terobosan yang bisa diterapkan di SFA untuk ke arah sana, ya welcome. Mungkin Kang Dido bisa gabung dengan SFA. Jadi sampai karena sehari-hari saya udah mumpet juga Pak dengan ke aktivitas di rumah sakit gitu ya, kadang-kadang ya ide-ide seperti itu yang dibutuhkan oleh kita gitu ya. Untuk biar kita bisa lebih apa ya, tidak hanya mencetak pemain tapi mencetak juga kesejahteraan buat karyawannya gitu ya. Tidak menutup kemungkinan itu jadi impian kami untuk bisa mencetak pemain-pemain yang memang profesional ya. Dan ini turut mengangkat tidak hanya akademi tapi Sukabumi juga Sukabuminya terangkat, atletnya juga
sama keluarganya juga terangkat kan. Betul, Nah itu impian kami itu. Pemerintahnya juga terangkat. Ya gitu. betul. Dan mungkin ada baiknya juga kalau misalnya suatu saat ada progres untuk membuat satu seleksi per daerah gitu. Ya. Ya kan siapa tahu nanti dari situ bisa dikirim ke akademi. Dan biasanya kalau dari situ dia udah punya bibit kan. Dari setiap daerah ini yang paling bagusnya ini udah kepilih dia ke sana. Gitu. Ada gini, memang itu juga sudah dilakukan oleh beberapa akademi, Pak. Yang saya tahu yang dari Lampung itu sampai nyarinya sampai ke timur, ujung timur Indonesia, seleksi untuk Elite Pro. Seleksinya pemain nasional tuh. Iya. Oh, nyari pemain sebenarnya itu juga bisa jadi industri juga karena kan berbayar seleksi itu. Tidak semuanya kepilih kan? Betul. Tidak semuanya kepilih gitu. Nanti jadi kerangka tim itu bertanding nanti. Cuman memang tidak semuanya tim bisa ikutan Elite Pro karena yang punya liga dewasanya Liga 1. Oke. Yang punya yang punya jatah untuk ikut Elite Pro ini. Oke. Pak Dokter mungkin kan sekarang juga ini nih banyak artis-artis yang juga Punya klub bola. Punya klub bola gitu ya. Iya. Artinya apalagi ini ada salah satu artis dermawan nih. Tapi Ahmad misalnya. Ya bisa aja ya. Support SMA gitu ya. Kan tadi Pak Dokter, Iya. ini konteksnya silaturahmi sepak bola. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan. Jadi Rans SMA gitu. Bisa ya. Pak. Bisa ini ya. Iya. Bisa audiensi apa segala macam gitu. Iya kalau terbuka bangga aja kita. Siap aja. Iya. Karena beliau itu kan salah satu orang yang penggiat hobi bola ya. Betul. Hobi bola, kemampuannya ada. Kalau misalkan dibukakan jalan ke sana ya. Dan tangannya dingin kalau bisnis gitu. Iya luar biasa kemasannya tuh ya. Iya. Waktunya nih. Oke. Kumaha tuh. Pak Dokter ini karena waktunya nih closing statement nih Pak Dokter. Iya. Ya, dari seluruh rangkaian yang berproses sampai 2 tahun berjalan ini Pak Dokter mendirikan Sukabumi Football Academy. Nah, keindahan seperti apa Pak Dokter? Suasana kebatinan apa Pak Dokter yang Pak Dokter rasakan nih ketika menjalani menjalani akademi sepak bola ini Pak Dokter? Tadi kan nawaitunya ingin membantu anak-anak yang berprestasi ini ke jenjang yang profesional. Nah ini bisa di share gitu Pak Dokter, karena kan Pak Dokter ini dokter, terus ke sepak bola gitu kan. Iya. Ya, saya apa sih Pak Dokter? kalau ada kesempatan selalu menyempatkan ikut ke lapang, Pak. Ikut ke lapang, ikut mensupport anak-anak. Jadi suatu kebanggaan yang nggak bisa dinilai ya kalau misalnya melihat anak didik bisa tampil, bisa berhasil, maju ke podium, podium itu menjadi apa yang nggak ternilai ya, yang nggak ternilai ya. Memang usia kami Sukabumi Football Academy masih muda, tapi mimpi kami besar, besar. Ya mudah-mudahan dengan nawa itu untuk niat kami untuk mensupport anak-anak, mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan diridhoi Allah, mudah-mudahan dikasih kemampuan, kekuatan dan kelancaran, dijauhkan dari masalah, sehingga saya bisa mengantar anak-anak sesuai dengan cita-cita pemain-pemain tersebut dan orang tuanya. Pak Dokter, ini sebelum terakhir nih, 5 kata buat Sukabumi Football Academy apa nih? 5 kata apa ya? Ada juga 4, work hard, play hard. Oke, baik. Tadi sahabat 5 waktu sudah mendengarkan ini tell story nih yang luar biasa nih, ya. Tidak hanya tell story tapi sukses story. Bagaimana seorang dokter berkecimpung di dunia akademi sepak bola, Sukabumi Football Academy yang sudah mencetak
puluhan prestasi, dan salah satu anak didiknya pernah mengikuti Turnamen salah satu turnamen internasional remaja di Swedia yaitu Gothia Cup, di mana Gothia Cup itu juga melahirkan banyak pemain-pemain besar dunia seperti Adebayor, Alan Shearer, dan Zlatan Ibrahimovic. Jadi bagi sahabat 5 waktu yang punya anak ingin menjadi pemain sepak bola profesional, sudah ada tempatnya, sudah ada salurannya. Tinggal cari Sukabumi Football Academy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.